Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa pimpin doanya. Duduk siap. Doa mulai. Terima kasih ketua kelas. Kalau ibu absen dulu, hari ini yang tidak masuk siapa? Nil. Ya, Nihil. Alhamdulillah Nihil berangkat semua ya. Ya, sekarang kalian lihat sekeliling kalian. Kalau ada sampah tolong dibuang dan rapikan tempat duduk kalian. Yang rapi duduknya. Ini sudah berkelompok dengan teman-teman sekelompoknya? Oke. Nah, kalau rapi seperti ini kan nanti kita belajarnya nyaman ya. Nah, sekarang kalian siapkan buku dan alat tulisnya. Nah, sudah disiapkan? Nah, sebelum mulai pelajaran, aku mau tanya dulu nih. Apakah kalian masih ingat dengan materi yang kemarin? Oh ya, apa Mbak ya materi kemarin itu? Materi sebelumnya cara mengelola kompetensi bidang dalam bidang akuntansi dan keuangan. Iya, kemarin itu kita sudah membahas tentang materi cara mengelola kompetensi personal dalam bidang akuntansi dan keuangan. Gimana cara mengelola kompetensi itu ada berapa ya? Ada 4. Yang pertama apa? Kemudian yang kedua, presentasi diri, ketiga, yang keempat, pengembangan karir. pengembangan karir. Itu ada 4 cara mengelola kompetensi personal untuk bisa menjadi akuntan yang profesional ya. Nah, di mana di setiap pekerjaan itu tentunya kita tidak lepas dari yang namanya kecelakaan kerja ya. Dimanapun kita berada, karena kecelakaan kerja itu tidak terduga, tidak bisa kita hindari. Adakah yang mau kecelakaan kerja itu ada? Tentunya tidak. Nah, pernah nggak kalian mengalami kecelakaan kerja? Coba apa? Saya pernah terjatuh dari sepeda motor. Iya, kecelakaan kerja salah satunya terjadi dari sepeda motor. Kira-kira ada lagi nggak yang pernah mengalami atau melihat kecelakaan kerja? Saya Bu, Ya, apa Mbak? Ya, melihat tabrakan mobil antara mobil dengan sepeda motor, yaitu kecelakaan kerja yang mengakibatkan beberapa banyak kerugian ya. Selanjutnya, kecelakaan kerja itu disebabkan oleh faktor apa aja sih? Kalian tahu nggak? Faktornya apa yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja? saya Bu, Ya, coba Mbak. karena faktor ulah manusia sendiri. Iya, faktor dari manusia itu sendiri. Kadang manusia itu ceroboh ya, tidak berhati-hati, kemudian tidak disiplin dalam bekerja, yang mana nanti mengakibatkan kecelakaan kerja itu terjadi. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Ya. Kemudian tentunya kecelakaan kerja itu ada solusi ya untuk mencegah ya. Gimana sih caranya mencegah kecelakaan tersebut? Saya Bu, Oh iya, coba Mbak. dalam bekerja sebaiknya menggunakan alat pelindung diri, misalnya masker atau yang lainnya. Iya, tepat sekali. Dalam bekerja kita tidak lepas dari alat pelindung diri supaya kita itu selamat ya, tidak terjadi kecelakaan kerja. Misalnya di sini tadi disebutkan masker, kemudian bisa juga kacamata, mungkin sepatu yang kerjanya itu di yang becek atau bagaimana gitu ya. Nah, itu tadi kalian kan sudah mengetahui beberapa dari kita sudah tahu
kecelakaan kerja itu. Sebaiknya kalian mematuhi aturan yang ada. Ya, berhati-hati di setiap keadaan. Kemudian Ibu sampaikan dulu mengenai kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kompetensi dasar dari segi pengetahuan itu menganalisis kecelakaan kerja dalam bidang akuntansi dan keuangan. Sedangkan dari segi keterampilan melakukan penanganan terhadap faktor risiko bahaya atau kecelakaan kerja untuk mencegah kecelakaan dalam bekerja. Kemudian ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Ada 4 indikator. Yang pertama, menganalisis hakikat dan faktor penyebab kecelakaan kerja. Kedua, menganalisis klasifikasi kecelakaan kerja. Yang ketiga, menganalisis solusi mengatasi kecelakaan kerja. Dan yang keempat, membuat SOP pencegahan kecelakaan kerja. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Nah, ini tujuannya nih. Peserta didik dapat menganalisis hakikat dan faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis klasifikasi kecelakaan kerja. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis solusi mengatasi kecelakaan kerja. Dan yang keempat, peserta didik dapat membuat SOP atau pencegahan kecelakaan kerja. Nah, berikut peta konsep yang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nanti kita belajar mengenai kecelakaan kerja, mulai dari faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja itu sendiri ya, apa saja. Kemudian klasifikasi kecelakaan kerja. Dan yang ketiga, solusi mengatasi kecelakaan kerja. Sebelum masuk materi, Ibu mau tayangkan dulu video mengenai kecelakaan kerja. Nah, nanti kalian simak baik-baik ya. Nah, itu tadi video mengenai kecelakaan kerja. Banyak contohnya di situ ya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan dulu. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu suatu kejadian yang tidak dikehendaki, ya kan? Tentunya tidak ada orang yang pengen terjadinya kecelakaan. Berarti kecelakaan ini sesuatu kondisi yang tidak dikehendaki dan seringkali tidak terduga, datangnya tiba-tiba, yang mana menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda, bahkan sampai korban jiwa. Nah, sekarang coba kalian tebak, ini gambar apa? Orang terpleset di mana itu? Di kantor. Itu disebabkan oleh apa? Karena lantainya licin ya. Kalau lantainya licin seperti itu, solusinya bagaimana? Biar orang itu tidak terpleset. Iya, menaruh papan peringatan sehingga orang yang lewat itu tahu bahwa lantainya itu licin, dia berjalannya hati-hati. Dari materi kecelakaan kerjanya ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Ya, kita lanjutkan. Dari materi kecelakaan kerja, kita akan membuat sebuah proyek ya, dalam bentuk laporan proyek pencegahan kecelakaan kerja di lingkungan akuntansi. Nah, proyek ini dibuat secara kelompok. Ya, isi dari laporan proyek, kalian nanti harus mencari 3 gambar kecelakaan kerja di lingkungan akuntansi. Nah, kemudian dari gambar tersebut dianalisis masing-masing gambarnya. Yang pertama, termasuk jenis kecelakaan kerja apa dari gambar itu. Kemudian yang kedua, faktor apa yang menjadi penyebab kecelakaan kerja. Ketiga, bagaimana penanganan kecelakaan kerja. Dan yang keempat,
kecelakaan kerja. Paham nggak perintahnya? Kemudian nanti kalian laporan itu dibuat di kertas folio ya. Selanjutnya untuk pembuatan proyek itu ibu kasih waktu 90 menit dan tentunya nggak selesai hari ini ya, nanti bisa diselesaikan di pertemuan yang kedua. Kemudian tema dari proyek ini itu SOP pencegahan kecelakaan kerja di lingkungan akuntansi. Nah, temanya berarti lingkungan akuntansi. Kalian cari gambarnya kecelakaan kerja itu pada lingkungan akuntansi di sebuah kantor, di sebuah perusahaan gitu ya, bukan pabrik. Ya, silakan kalian sekarang, mulai sekarang berkelompok bekerja sama, saling membantu. Pertama kalian mencari 3 gambar kecelakaan kerja di lingkungan akuntansi. Bisa mencari melalui sumber internet atau sumber lainnya. Silakan dari sekarang. Boleh, ini semua di lingkungan kantor ya. Oke, dari 3 ini kalian sudah tentukan, kemudian kalian lakukan analisis ya di lembar LKPD. Saat ini silakan menyusun langkah-langkah dalam pembuatan proyek pada lembar LKPD. Hidup dengan HP saja jangan sedih. Tapi yang kecil gue kecil Hari ini berarti kalian baru selesai sampai menyusun jadwal pembuatan laporan ya. Dan nanti di pertemuan kedua besok kita melanjutkan di pertemuan ini, berarti merancang laporan proyek itu sampai terakhir presentasi. Waktunya sudah selesai ya. Bisa dikumpulkan dulu. Ya, kita nanti lanjutkan untuk pertemuan kedua besok. Ya, dari rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini di pertemuan pertama kita sudah sampai pada tahap menyusun jadwal pembuatan proyek ya. Nah, di mana kita tadi sudah mempelajari materi mengenai kecelakaan kerja. Kemudian juga kita sudah mengetahui beberapa penyebab dari kecelakaan kerja itu dan klasifikasi kecelakaan kerja, dan ada pun solusi yang bisa mengatasi kecelakaan kerja. Dan setidaknya sedikit kita sudah bisa tahu dan kita bisa berhati-hati dalam setiap keadaan. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya besok, di pertemuan kedua, kita akan melanjutkan proyek ini sampai tahap evaluasi, sampai dipresentasikan. Ya, jelas? Nanti dipersiapkan alat dan bagannya ya. Nanti kalian bawa penggaris, bawa gunting, bawa lem, dan juga kertas folio tentunya. Oke? Ya. Pembelajaran ini kita akhiri dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Sekarang duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum.